yang istimewa,
masjid ini, Masjid Al-Haram, mau kedatangan Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais. Kira-kira persiapannya berapa lama? Ya? Mungkin 6 bulan sebelumnya, ya, 3 bulan sebelumnya, karena tahu yang mau datang Syekh Sudais. Walaupun paling datangnya imamin sholat maghrib dan isya saja, ya, tapi kan istimewa sekali, ya. Itu karena kita menganggap ini yang mau datang Imam Masjidil Haram, ya. Begitu juga harusnya ketika kita mau kedatangan bulan yang istimewa ini, bulan Ramadan. Makanya yang membawakan hadis ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Hadis ini dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Talhah, qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani wa islamuhuma ma'an. Talhah bercerita, suatu hari datang kepada Rasulullah 2 orang laki-laki, dan kedua-duanya menyatakan keislamannya bersama-sama. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Dari 2 laki-laki yang masuk Islam baru ini, satu dari laki-laki ini begitu giat beribadah. Fawaza fi sabilillah hatta mata. Sampai dia ikut jihad di jalan Allah, dia pun mati dalam keadaan syahid. Sementara temannya yang satu lagi ibadahnya biasa saja. Setelah temannya ini meninggal, temannya yang satu diberi kesempatan oleh Allah hidup 1 tahun lagi. 1 tahun setelah sahabatnya ini meninggal, baru kemudian temannya ini juga meninggal dunia. Kemudian Allah bercerita, bahwa itu fil manam, aku melihat dalam mimpiku, rajulani inda babil jannah. 2 laki-laki ini yang masuk Islamnya baru ternyata berada di depan pintu surga. Fa'adina al-malaikatu alladhi matal akhirah. Tapi yang dipersilakan malaikat masuk surga terlebih dahulu ternyata laki-laki yang wafatnya belakangan, yang dia tidak mati dalam keadaan syahid. Sudah wafatnya belakangan, wafatnya juga tak mati syahid. Tapi kok bisa malaikat persilakan masuk surga dulu? Baru kemudian temannya ini yang dia padahal mati syahid, dan setelah Islam dia beribadah, baru disuruh masuk surga setelah laki-laki dari kita. Makanya Talhah ketika bangun dari tidurnya menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Sahabat pun bingung, heran, kok bisa orang yang wafatnya belakangan, wafatnya juga tidak mati syahid, kok bisa masuk surga dulu? Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berkata, "Aka min hadzal hadath ta'jabun?" Kok kalian heran dengan kisah yang diceritakan sama Talhah? Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami tidak heran? Orang yang wafat belakangan dan dia matinya juga tidak dalam keadaan syahid, kok bisa masuk surga duluan daripada temannya yang dia mati dalam keadaan syahid?" Maka apa jawaban Rasulullah? "Awalaysa qad madatha ba'da sana." Bukankah laki-laki yang wafat belakangan ini dia masih diberikan kesempatan hidup 1 tahun setelahnya? Iya, wahai Rasulullah. Awalaysa qad aqbala Ramadan wa shoma. Bukankah orang
orang ini ketika diberikan kesempatan hidup 1 tahun lagi, dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa dengan maksimal. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah kedudukan derajat dua laki-laki ini bagaikan langit dan bumi ini. Apa faedah yang kita ambil? Satu kali berjumpa dengan bulan Ramadan yang di situ kita maksimal ibadah di Ramadan tersebut bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Satu kali berjumpa dengan Ramadan, tapi itu bisa didapatkan oleh orang yang betul-betul maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, bayangkan mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Kan susah kita mau dapat pahala mati syahid. Tapi dengan kita berjumpa dengan Ramadan dan kita maksimalkan ibadah kita di Ramadan tersebut, bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati dalam keadaan syahid. Ini yang harus kita ingat. Jadi Ramadan itu bukan bulan biasa. Ini bulan istimewa yang harusnya persiapan kita memang jadi jauh-jauh hari. Tapi kita kan persiapannya memang selalu mepet. Bahkan persiapannya juga yang berkaitan dengan materi-materi saja. Sudah mikirin baju lebaran, sudah mikirin biaya mudik, kan itu yang kita pikirin kalau datang Ramadan kan? Bukan justru bagaimana kita buat schedule yang rapi, punya target-target apa yang mau kita isi Ramadan. Karena harusnya begitu. Schedule-nya apa nih? 1 bulan. Berapa kali khatam Al-Quran? Berapa banyak sedekah yang harus kita berikan? Berapa banyak sholat-sholat sunnah yang harus kita kerjakan. Jadi schedule-nya itu harusnya sudah disiapkan. Sekaligus kita punya capaian-capaian target apa yang mau kita isi Ramadan. Tapi kan jarang yang buat seperti itu. Kepikirannya ya tadi hanya persiapan materi-materi saja. Kita harus ingat, di samping Ramadan ini penuh dengan keutamaan, kita harus ingat ancaman Rasulullah bagi yang tidak mengibadah di bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan penuh dengan keutamaan, ingat ada ancaman yang luar biasa dari Rasulullah bagi yang tak mau ibadah maksimal di bulan Ramadan. Apa ancamannya? Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." 3 kali Rasulullah mendoakan orang ini. Sungguh celaka dan terhina. Sungguh celaka dan terhina, sungguh celaka dan terhina. Kata sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka Ramadan thumma salaha falam yughfar lahu. Ini ancaman luar biasa. Mereka yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka itu kata Rasulullah. Terhina itu orang pada hari kiamat. Sudah diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, dia nggak ibadah, dia nggak puasa, dia nggak sholat tarawih, dia nggak baca Al-Quran. Itu celaka dan terhina karena dosa-dosanya belum diampuni sementara Ramadan pergi. Itu orang kebangetan. Di saat pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, maknanya rahmat-rahmat Allah curahkan. Di saat syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah,
kan mendukung sekali di bulan Ramadan. Tapi orang itu nggak ibadah, celaka kata Rasulullah. Ramadan itu pergi, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Ini yang kita takut itu, ya. Jadi orang itu menganggap kalau dia nggak ibadah di Ramadan biasa saja. Ini kan pemahaman yang sama. Kita nggak ibadah di Ramadan, ancaman Rasulullah tadi itu. Orang yang keluar Ramadan, dosanya belum diampuni, celaka pada hari kiamat. Ya, sudah diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak maksimalkan ibadahnya di Ramadan. Ya, dan ini yang gagal dipahami oleh kaum muslimin dan muslim. Seolah-olah kalau mereka di Ramadan gak ibadah biasa aja. Kalau saya ibadah dapat pahala, kalau enggak apa-apa. Ini pemahaman yang salah. Makanya ketika Ramadan kerjaannya ngapain? Tidur. Dari mulai setelah subuh bangun-bangun asar. Tinggal ngabuburitnya saja dia ikut. Subhanallah. Ya. Padahal kalau goes kuat berkilo-kilo. Kalau lari kuat berkilo-kilo. Bila puasa kerjaannya tidur saja. Ya, ini masalah ya. Puasa itu hanya dijadikan tidur, itu masalah besar. Ya, adapun habis yang banyak persiapannya di kalangan kita, tidurnya orang yang beribadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu hadisnya munkar. Hadisnya munkar. Ya, tidak ada hadis yang seperti itu. Ya. Maknanya munkar karena salah satu perawinya itu tertolak hadisnya pendusta. Maka tidak benar tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Justru orang itu ketika dia tidak maksimalkan ibadahnya di Ramadan, dia bisa celaka dan terhina pada hari kiamat. Makanya bagaimana kita menjadikan Ramadan ini maksimal? Kita perlu buat strategi di Ramadan ini agar menjadikan Ramadan kita ini berkualitas. Ya, maka ada beberapa panduan ya yang disebutkan oleh para ulama untuk kita mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Yang pertama, ya, yang harus senantiasa kita minta kepada Allah Ta'ala adalah minta kekuatan untuk bisa beramal di bulan Ramadan. Kita ini praktisi Ramadan kadang hanya bergantung pada ilmu dan pengalaman kita saja. Kita lupa minta pertolongan Allah. Karena tanpa hidayah taufik dari Allah, kita enggak kuat ya, untuk betul-betul maksimal ibadah kepada Allah. Maka ini yang pertama, banyak doa minta pertolongan Allah agar ketika berjumpa dengan Allah itu betul-betul kita diberikan kekuatan untuk
minta kesehatan fisik kita. Ketika kita berjumpa dengan Ramadan, kita minta fisik kita dalam keadaan sehat. Ya, karena kalau kita sakit kan susah juga ibadah di Ramadan. Tapi kalau kita sehat, insya Allah bisa lebih maksimal untuk ibadah di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan selamatkan aku ketika sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini minta hidayah taufik, minta kekuatan sama Allah. Selamatkan aku ketika sudah berjumpa dengan Ramadan, maknanya minta kekuatan hidayah taufik untuk beramal secara maksimal di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wa tasallamu minni mutaqabbalan, ya Allah, terimalah segala amal ibadahku di bulan Ramadan. Ini tiga ini yang diminta oleh para ulama salaf terdahulu ketika mereka akan berjumpa dengan Allah. Ya, tapi kita kan mintanya ini sudah mepet. Kalau dulu kan ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan doanya sudah seperti ini. 6 bulan sebelum Ramadan, ya. Jadi begitu rindunya mereka dengan bulan Ramadan. Ya, karena mereka tahu keutamaan di bulan Ramadan. Maka ini yang pertama kita minta pertolongan dari Allah dengan doa ini agar diberikan kekuatan untuk beramal di bulan Ramadan. Yang kedua, buat schedule dan target-target kita di Ramadan tahun ini. Buat schedule, antum mau khatam Al-Quran berapa kali? Antum biasanya berapa kali khatam di bulan Ramadan? 5 kali. Berarti tahun ini ditambah 6 kali, ya, atau 7 kali, ya. Tidak apa-apa, kita berusaha untuk menambah tiap tahun Ramadan, menambah khatam Al-Quran, ya. Begitu juga sholat tarawih. Kalau sholat tarawih antum sudah terjamin, ya. Tarawih 30 hari full, ya. Begitu juga masalah sedekahnya, masalah salat sunnah yang lainnya. Buat schedule dan target. Kalau bisa buatnya dari mulai kita bangun tidur. Bangun tidur kita ngapain? Salat malam lagi. Setelah salat malam baru melakukan sahur. Karena sahur yang terbaik itu diakhirkan di luar. Sebagaimana testimoni dari sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pernah ditanya sama sahabat Anas bin Malik. Kata Zaid bin Thabit, "As-saharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, berapa jaraknya antara sahurnya Rasulullah dengan azan salat subuh? Apa jawaban Zaid bin Thabit? Qira'atu khamsina ayat. Jaraknya dari sahur Rasulullah dengan azan salat subuh kira-kira sekitar 50 ayat saja. 50 ayat berapa menit, Pak? 50 menit bacaan 50 ayat. Paling 15 menit, 20 menit. Ya. Ini kita kan sahur jam 1 malam. Itu makan malam yang tertunda, ya. Sahur kok jauh banget dari waktu subuh, ya. Sahur yang terbaik itu yang mendekati azan subuh. Tapi memang Rasulullah makannya simpel, kurma saja dengan air. Kalau antum mungkin sahurnya 2 piring, ya. Jadi agak lama, ya. Setengah jam lah, ya. Setengah jam jarak antara kita sahur dengan azan sholat subuh.
subuh. Ya, karena mengakhirkan sahur itu salah satu sunnah Rasulullah dan adab ketika kita berpuasa. Ya, maka ini kita buat ya. Berarti bangun tidur jam 3, sholat malam lagi, kemudian kita buat sahurnya setengah jam mau mendekati sholat subuh. Ya, kemudian setelah sahur berangkat sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh apa agenda kita? Apa agendanya? Zikir pagi dulu kan? Zikir pagi, setelah itu baru tilawah Al-Quran. Setelah tilawah Al-Quran berarti tunggu sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Setelah matahari meninggi sepanjang 1 tombak berarti sholat syuhur, sholat duha di awal waktu. Dapat kita pahala haji dan umrah. Setelah itu baru pulang ke rumah. Sudah langsung siap-siap pergi ke kantor. Ya, dalam perjalanan di kantor, kalau bapak naik bis mungkin bisa sambil baca Al-Quran. Ya, kalau bapaknya sambil naik mobil mungkin minimal dengerin muwatal Al-Quran, begitu. Ya, kalau bapaknya naik motor mungkin bisa murojaah hafalan Al-Qurannya. Jadi nggak sepi bisa kita dari zikir kepada Allah. Ya, karena kita tahu setiap waktu Ramadan kita usahakan semuanya bernilai pahala di sisi. Ya, kemudian kerja Pak di kantor jangan tidur ya, kerja sesuai dengan prosedur yang sudah diatur. Kemudian jaga sholat sunnah rawatib kita. Kalau bisa sholat duha lagi sholat duha. Tapi kan tadi sudah sholat syuhur sudah cukup. Itu sholat duha di awal waktu. Sholat sunnah rawatib ya, 12 rakaat dijaga betul ya. Bahkan Rasulullah SAW, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah mengatakan, man shalla arba'an qabla zuhur, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kutiba lahu qunutul lailah, dia dicatat pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Ada hadis lagi riwayat Abu Dawud, man shalla arba'an qabla zuhur wa arba'an ba'daha hurrima lahu minan nar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa kita jaga. Minimal sholat sunnah rawatib ini dijaga. Ya, pulang kerja jam berapa? Jam 4. Kan maju ya pulangnya kalau Ramadan kan? Masuknya maju, pulangnya juga maju. Ya, maka segera pulang ya, berusaha kita buka puasa bersama keluarga. Ya, buka puasa dianjurkan memakan kurma. Ya, karena sebaik-baik seseorang yang berbuka puasa itu adalah dengan dia memakan kurma. Ya, kemudian setelah kita buka, jangan lupa kita banyak berdoa. Ya, jadi disusun saja dari awal bangun tidur sampai kita tidur lagi apa yang mau kita lakukan. Ini Pak, kalau kita nggak punya target Pak, kita nggak terarah Ramadannya. Karena kalau kita nggak punya schedule target tadi, pasti nggak terarah Ramadan kita. Apalagi banyak sekali undangan-undangan bukber itu, ya, bukber sama teman TK lah, subhanallah. Ngapain juga teman TK dulu ya jadi bukber, ya, bukber teman SD lah, bukber teman SMP
nggak ada habisnya. Ya, kalau kita nggak punya panduan dari schedule yang jelas, target yang jelas, habis sudah waktu itu. Apalagi kalau ketemu teman lama, nggak bisa setengah jam Pak. Habis maghrib langsung ngobrol panjang, bablas sholat isya berjamaahnya, bablas sholat tarawihnya. Ya, kan begitu biasanya kalau butuh. Ya, maka punya panduan target capaian yang jelas. Jadi kita sudah punya target. Ya, misalnya kita sudah punya target. Ramadan tahun ini khatam 5 kali, kan jelas tuh. Ya, berapa harus kita bagi ini 5 kali khatam Al-Quran. Ya, Ramadan tahun ini minimal saya baca Al-Quran setiap malam minimal 100 ayat. Karena ada keutamaan ini. Sebaik-baik baca Al-Quran itu di malam hari. Yang memang kita malas tuh biasanya kalau malam baca Al-Quran. Justru itu waktu yang utama. Ya, sampai Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani yang disampaikan oleh Syarabani, kata Rasulullah, man qara'a al-Qur'ana fil laili bi mi'ati ayah kutiba lahu qunutul lailah. Siapa yang membaca Al-Quran di malam hari minimal 100 ayat. Minimal 100 ayat. Kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Apa kata Rasulullah? Allah catat pahala untuknya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Minimal 100 ayat. Target Ramadan setiap malam minimal 100 ayat. Dapat pahala setiap malam tidak dicatat orang yang sholat semalam suntuk. Pahala besar, ya. Tapi kan banyak yang lalai. Biasanya habis tarawih rugi, ya, ngobrol sana sini. Kalau punya target kan jelas. Oh enggak, saya mau baca Quran dulu 100 ayat kan jelas. Karena sudah punya target, ya. Maka punya target ini baca Al-Quran setiap malam Ramadan minimal 100 ayat, ya. Kemudian juga targetnya tarawih kita nggak boleh absen bolong. Kalau istri mau ngajakin belanja, belanjanya dari sekarang sebelum Ramadan. Ya, karena kalau belanja Ramadan habis dulu. Ya, atau pasar itu yang bentuknya Ramadan. Ya, walaupun sebetulnya kan sekarang gampang, tinggal belanja online saja kan bisa. Ya, maka nggak perlu kita pakai ke pasar, ya. Ibu-ibu kalau mau bikin kue dari sekarang nanti, ya, daripada nanti pas Ramadan sibuk baru bikin kue, ya. Atau kalau mau instan, minta suaminya beli kuenya, baru saya bikin, ya. Subhanallah. Jadi waktunya ini betul-betul termanfaatkan. Target tarawih nggak boleh bolong, sholat bersama imam sampai imam selesai. Ini makanya keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Idza qama rajulun ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Apabila seseorang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai, ini syaratnya, kita harus bawahi sampai imam selesai, maka dia dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ya, makanya Anda sering sampaikan, kalau antum mau sholat 11 rakaat, cari yang masjidnya 11 rakaat. Jangan aku mau 11 rakaat sholat di masjid yang 20, akhirnya keluar di tengah-tengah. Antum gak ada berpahala sholat bersama imam sampai imam selesai. Kecuali antum mau ikut sampai 20 rakaat. Tapi yang menyedihkannya kalau 20 rakaat sholatnya kilat biasanya. Ya, padahal kalau 20 rakaat
jelas rukunnya itu ada tumaninahnya. Kenapa kok sholat tarawih yang memang harusnya santai malah dibuat buru-buru? Ya, makanya kalau mau 23 rakaat boleh, tapi bacaannya yang tenang saja. Ya, jangan kilat-kilat bacaannya. Ya, bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka itu sholat malamnya di bulan Ramadan 39 rakaat, 36 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 39 rakaat di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tapi tidak bisa dipraktekkan di kita bukan makmumnya. Sudah azan. Baik, kita break dulu untuk azan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
hendaknya kita memahami perkara-perkara yang merusak pahala-pahala puasa kita. Kalau yang membatalkan sih kayaknya bapak-bapak sudah hafal. Tapi yang merusak pahala ini yang kita sering kecolongan. Ya, perkara yang merusak pahala ini yang akhirnya menjadikan Ramadan seseorang gagal dapat ampunan dari Allah. Makanya Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, perkataan kotor, perkataan keji, padahal dia puasa, dan dia tidak meninggalkan perbuatan munkar, perbuatan keji, apa kata Rasulullah? Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang seperti itu. Makanya tidak berpahala. Ya, biasanya yang paling susah ini, Pak, kalau kita Ramadan, menahan lisan kita dari ghibah. Ya, ini paling susah ya, Pak. Ya, makanya ingat selalu, ghibah ini merusak pahala puasa kita. Jangan sampai kita sudah tahan lapar dan dahaga, kita hobinya ghibah di bulan Ramadan, maka itu merusak pahala puasa kita. Ya, begitu juga Pak, berkaitan dengan tontonan kita di bulan Ramadan. Apalagi sekarang zamannya internet, Pak, yang gampang sekali buka YouTube. Kalau buka YouTube, iklannya saja sudah bisa mengurangi pahala kita. Iklannya kan suara musik, perempuan gak tutup aurat, begitu dipantengin lagi. Ya, maka itu merusak. Makanya Pak, saya kasih solusi dulu. Kalau mau buka itu supaya tidak ada iklannya, pakai YouTube Premium. Berarti 1 bulan Ramadan pakainya YouTube Premium dulu. Ya, kalau buka YouTube nggak muncul iklan-iklan itu. Ya, pokoknya dikit loh supaya kita terjaga. Ya, ketika kita mau buka YouTube, kita mau bukanya ceramah, memang tetap aja iklannya kayak gitu kan. Ya, kita mau bukanya ceramah sebetulnya, ya, atau bahkan pengajian gitu, tapi kok yang keluar malah iklan-iklan seperti itu. Itu yang harus diwaspadai, ya. Ketika Ramadan, kita jaga pandangan mata kita. Ibu-ibu juga dijaga ilmu pandangannya. Ditutup sudah film drakornya, jangan ditonton. Ya, apalagi film India yang banyak musiknya, apalagi film Hollywood kan, ya. Maka coba dilatih ibu-ibu, sebulan ini nggak boleh nonton drakor. Nanti kita latih di bulan berikutnya lagi udah nggak tergantung lagi dengan film-film seperti ini. Karena bahaya sekali ibu-ibu biasanya sukanya film drakor, kenapa? Karena lakinya cakep-cakep kok. Ya, makanya ini kan bahaya. Ya, justru di Ramadan ini dilatih, ya, menahan hawa nafsunya. Ya, jangan sampai justru mentang-mentang Ramadan nonton daripada ada kerjaan. Termasuk walaupun namanya film religi sebenarnya. Ya, karena film religi ujung-ujungnya yang tampil juga nggak untuk Allah. Ya, sama aja. Ya, maka inilah perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa kita, kita tutup. Ruang itu tidak tutup. Ya, makanya usahakan tampilan-tampilan, tayangan-tayangan di dalam televisi kita sudah ceramah, muwatal Al-Quran, ceramah, muwatal Al-Quran. Ya, itu lebih menjaga diri kita
daripada rusak pahala puasa kita. Ya, bahkan kalau bapak mau ke pasar keluar, ya, ini susah di Indonesia menghindari musik-musik ini. Makanya anak-anak suka bawa telepon, repot. Jadi kalau anak kadang nambah istri gitu, mau belanja supermarket itu susah sekali, Pak. Ya, telinga kita ini terjaga dari musik-musik. Ini biasanya anak sama istri bawa itu telepon. Kalau sudah keluar musik sudah kita ganti dengan muatal dari HP masing-masing. Ya, jadi lebih menjaga mana yang tadinya kita nggak pengen dengar, karena dulu mungkin masa lalu kita juga pernah dengar musik, akhirnya ketika dibunyikan lagi goyang juga. Bahaya itu, ya. Akhirnya kita kembali lagi kepada memori masa lalu kita yang dulu suka dengan musik-musik tertentu. Makanya ini bahaya sekali, justru musik-musik ini mengembalikan memori masa lalu yang telah kita. Ya, makanya ditutup serapat-rapatnya peluang untuk melakukan maksiat dan perbuatan keji. Makanya Imam Mujahid mulutnya Ibnu Abbas beliau mengatakan as-siyamu huwa hifzul lisan. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga lisan-lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata-mata kita, menjaga tangan-tangan dan kaki-kaki kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang puasa bukan otot kita saja, mata, pendengaran, lisan, kaki kita semuanya puasa. Kita tekan hawa nafsu kita yang mengajak kepada perkara yang diharamkan Allah, kita tutup rapat-rapat. Maka ini baru puasa. Kalau puasa cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, anak kecil juga bisa. Anak-anak kita yang umurnya baru tahun 7 tahun, ya, kadang 8 tahun, 10 tahun, mereka sudah bisa full 30 hari puasa. Tapi masa kita mau puasa kita sama seperti puasa mereka? Ya, yang puasa mereka ya sekedar lapar dan dahaga saja biasa. Ya, tapi namanya masih anak-anak. Yang penting mereka dilatih berpuasa. Adapun kita yang sudah paham ilmunya, keutamaannya, maka ini hendaknya puasa kita jangan sama seperti puasanya anak-anak kita. Ya, maka inilah yang ketiga, jaga seluruh perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa kita jaga betul agar kita hindari dan kita jauh. Yang keempat, ya, ini perkara yang juga penting, ya, hendaknya kita dahulukan perkara-perkara yang wajib ketika di bulan Ramadan. Ini yang juga banyak terkenal di budaya syaitan. Kita dahulukan yang sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Padahal kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, man syaghalahu wajib anin nawafil fahuwa ma'dzur. Siapa yang disibukkan dengan perkara yang wajib dan dia tak sempat melakukan yang sunnah, maka dia dimaafkan. Wa man syaghalahu nawafil anil wajib fahuwa madrur. Tapi siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah tapi dia tinggalkan yang wajib, maka dia terkena tipu daya syaitan. Memang prioritas yang wajib. Yang wajib itu adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid laki-laki. Jangan sampai dia puasa, sholatnya di rumah.
seimbang dirinya puasa tapi tidak jaga sholat lima waktu. Yang kedua, zakatnya yang sudah mencapai nisab dan haul. Ya. Yang ketiga, kalau bapak punya rezeki umroh di bulan Ramadan, umroh itu wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib bagi yang mampu. Dapat lebih kurang itu wajib sekali seumur hidup. Ya, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi umroh itu pendapat yang lebih kuat wajib sekali seumur hidup. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah itu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh kalian hanya untuk Allah. Dalilnya dari hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, kata Aisyah, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun, apakah bagi perempuan ada jihad? Apa kata Rasulullah? Na'am, jihadun la kita iya, ada jihad bagi perempuan, tapi tidak ada perang di dalamnya. Apa itu? Al-hajjul umrah. Jihadnya perempuan itu adalah melaksanakan haji dan umrah. Jadi umrah di Ramadan itu yang paling afdal. Ya, makanya harganya mahal. Ya, tapi memang pahalanya besar. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-umrah di Ramadan kahajjati. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti melaksanakan haji bersama guru. Ya, ini kan wajib. Kalau bapak belum pernah umrah, berarti wajib umrah. Ya. Yang keempat, apalagi yang wajib? Berbakti kepada kedua orang tua. Banyak-banyak ngasih hadiah Ramadan kepada orang tua. Antum sering kumpul sama teman, tapi kadang jadwalnya kumpul sama orang tua. Ini salahnya gitu, ya. Kita kumpul bersama kemari, buka bersama kemari, subhanallah. Orang tua kita tak pernah diajak buka bersama. Orang tua kita memang tak pernah hilang, kan? Tapi mungkin terbesit keinginannya gitu. Ya, anak saya tak ngajak buka bareng, ya. Ini yang banyak salah, gitu. Prioritasnya salah. Kalau mau buka bersama, dulukan orang tua dan kerabat-kerabat kita. Baru kemudian kita undang anak yatim, fakir miskin. Karena dari riwayat Abdul Sahabat Abdullah bin Umar, kalau beliau puasa di bulan Ramadan, beliau tidak berbuka puasa kecuali bersama fakir miskin. Abdullah bin Umar beramal setiap Ramadan buka puasanya bersama fakir miskin. Ya, karena tadi mereka tahu betul Ramadan ini bulan yang penuh panen pahala. Bayangkan memberi makan orang yang buka puasa dapat pahala orang yang puasa. Ya, maka dapat pahala orang yang puasanya. Berarti kalau kita berikan satu dus gelas air mineral, berapa isinya? 48. 48, harganya 35.000. 35.000 kita sumbangkan ke pesantren, rumah tahfiz. Nggak tahu kalau di masjid ada itu atau di mana? Ada di luar kan, dan di dalam. Sumbangkan, ya. Maka setiap gelas yang diminum 48 kita dapat pahala 48 orang yang berpuasa.
kelima. Yang kelimanya adalah dahulukan amalan-amalan sunnah yang berpahala besar di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang berpahala besar di bulan Ramadan. Tadi sudah kita sebutkan, sholat malam bersama imam sampai imam selesai. Membaca Al-Quran malam hari minimal 100 ayat. Apalagi memperbanyak baca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Makanya ulama salaf gak aneh, mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan, karena sering tanya itu gimana. Utsman bin Affan itu pengangguran atau orang punya kerjaan? Utsman bin Affan pengangguran atau orang punya kerjaan? Punya kerjaan, usaha besar, dagang besar. Tapi diceritakan Imam Nawawi, setiap Ramadan beliau khatam 1 hari 1 kali khatam Al-Quran. Ini pedagang besar, pengusaha. 1 hari Ramadan 1 kali khatam. Ya. Imam Syafi'i selama Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Karena 1 hari 2 kali khatam. Ada lagi seorang tabi'in namanya Al-Khatib. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 hari 4 kali khatam. 1 hari 4 kali khatam. 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Ya. Merinding harusnya kita kalau baca kisah-kisah seperti ini. Karena lebih merinding dari Imam Nawawi membawakan Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholatnya. 1 kali sholatnya. Merinding kalau baca yang seperti ini. Kok begitu nikmat sekali mereka baca Al-Quran, begitu lezat sekali mereka baca Al-Quran. Bahkan nikmat itu komunikasi dengan Allah. 1 kali sholat khatam Utsman bin Affan Al-Quran. Jauh dari kehidupan kita. Kalau kita kan yang dibaca WA terus, sosmed terus, Instagram terus. Kalau ibu-ibu Shopee, Tokopedia, ya, jauh dari kehidupan sahabat. Ya. Makanya kita kejar betul, banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, tapi ini Pak, untuk materi yang bisa disampaikan, kita buka diskusi yang tanya jawab. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan di luar tema mengenai kita mendapatkan rezeki dan mendapatkan rezeki dan boleh katakan rezekinya lebih baik besok saat melaksanakan kita hari. Jadi niatnya pengen zakat itu belum tahu. Tapi dia di lainnya belum tahu waktu. Nah ini yang didahulukan yang mana? Niatnya untuk membayar zakat atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu. Atau bayar hutang dulu apa zakat dulu? Dia butuh zakat dia, tapi dia punya hutang. Karena yang didahulukan yang mana? Kita bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallahu khairan pertanyaan yang bermanfaat. Ya. Berkaitan dengan zakat itu kan ada
Bagaimana kalau dia ternyata masih memiliki hutang? Maka dilihatlah hutangnya sudah jatuh tempo atau tidak. Kalau saat dia akan mengeluarkan zakat, hutangnya sudah jatuh tempo, maka wajib dia dahulukan membayar hutangnya. Tapi kalau saat dia akan membayar zakat, ternyata jatuh temponya masih lama, maka dia tetap dahulukan pembayaran zakatnya. Ya, karena zakat itu baru terkurangi dengan hutang kalau hutangnya memang sudah jatuh tempo. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Begitu. Yang pertama tadi zikir. Seseorang mengucapkan Allahu Akbar saja lebih dari 33 kali. Zikir itu terbagi jadi dua macam. Ada zikir yang terikat dengan jumlah, ada zikir yang tidak terikat dengan jumlah. Zikir yang terikat dengan jumlah itu hanya zikir saat kita melakukan sholat atau zikir pagi petang. Ada beberapa zikir yang dia ada jumlahnya. Adapun di luar sholat maka tidak ada batasannya, boleh sebanyak-banyaknya. Ya, karena itu sifatnya mutlak sih. Allahu Akbar, Subhanallah, kita baca sebanyak-banyaknya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ya, itu yang sebagian ulama melarang itu, karena seolah-olah kata Allah itu tidak dilengkapi dengan sifatnya yang akbar, sifatnya yang besar. Ya, maka zikir seperti dari Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, kalau itu di luar sholat maka tidak masalah jumlahnya berapapun itu, dan itu tidak masuk dalam perkara bid'ah. Ya. Yang kedua, ya, berkaitan dengan orang yang melihat hilal pada bulan Syawal. Ya. Mana yang kita ikuti? Sudah sering Anda jelaskan sebetulnya. Penetapan baik hilal Ramadan maupun hilal bulan Syawal, maka kita tetap mengikuti keputusan pemerintah kita. Sebagaimana hadis
puasanya orang-orang di negeri kalian. Berbukanya kalian mengikuti berbuka puasanya orang-orang di negeri kalian. Maka ini yang paling hati-hati dan lebih selamat kita mengikuti keputusan pemerintah kita. Karena kalau hilal bulan Syawal itu minimal ada 2 orang yang menyaksikan hilalnya. Ya, kalau Ramadan ulama beda pendapat. Apakah 1 orang saja itu cukup atau tetap 2 orang yang harus melihat? Tapi yang lebih aman kan pemerintah kita, karena mereka menempatkan beberapa orang di beberapa titik untuk melihat hilal Ramadan dan juga hilal Syawal. Maka ini mendapat lebih kuat kita mengikuti ketetapan pemerintah kapan itu mulai puasa Ramadan dan kapan kita melakukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surah sebelum tidur untuk menghindari azab kubur, apakah hadis sahih? Yang kedua, melakukan salat sunat sebelum tidur, apakah itu merupakan ada yang menunjukkan mengkhususkan sebelum tidur? Ya, membaca surat yang pertama membaca surat Al-Mulk akan menghindari azab kubur, apakah ada hadisnya? Hadis sahih atau tidak? Yang kedua, melakukan sholat sunat taubat sebelum tidur selesai. Ya, maksudnya sholat taubatnya dia khususkan sebelum tidur. Ya, Setiap hari. ya, setiap malam. Apakah diperbolehkan? Satunya melakukan hari itu. Ya, silakan kepada Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, hadis yang berkaitan dengan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ya, ada beberapa hadis yang Anda tahu tentang keutamaan surah Al-Mulk. Ya, yaitu surah Tabarakalladzī biyadihil mulku wa huwa 'alā kulli syai'in qadir. Ya. Namun apakah membaca surah Al-Mulk itu disyariatkan sebelum kita tidur? Ya. Ada perkataan sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi itu yang Anda tahu ya, bukan perkataan Rasulullah. Jadi hadisnya bukan hadis marfu, tapi hadisnya hadis mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang beliau berkata, "Man qara'a tabarakalladzī biyadihi al-mulk kulla lailatin mana'ahu Allah biha min 'adzabil qabr." Siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahnya dari azab kubur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi perkataan siapa yang baca surah Al-Mulk setiap malam dia terhindar dari azab kubur, itu perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis marfu atau perkataan Rasulullah. Ya, boleh tidak kita amalkan? Boleh perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat termasuk boleh yang kita amalkan. Tapi tidak boleh kita menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah SAW. Itu yang Anda tahu tentang hadis Tabarakalladzī biyadihi al-mulk. Yang kedua, salat taubat. 4 imam mazhab sepakat di syariatnya. Imam Ahmad,
dia memohon ampun kepada Allah, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, ya, kecuali Allah akan menerima taubatnya. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan mereka hadis itu, menurut kalau tidak salah hadis riwayat Abu Dawud, ya. Dari hadis itu Rasulullah menyebutkan tidaklah seorang hamba dia jatuh ke dalam dosa kemudian memohon ampun. Kata para ulama, di situ maknanya memohon ampun bisa dengan dia melakukan sholat yang namanya sholat taubat, ya, atau bisa dia dengan melakukan taubat di luar sholat juga. Makanya sholat sunnah taubat disyariatkan. Tapi kalau mengkhususkan sholat sunnah taubat setiap sebelum tidur, maka ini butuh dalil. Butuh dalil, karena sesuatu yang dikhususkan itu butuh dalil. Tapi kalau dia lakukan sholat sunnah taubat setiap dia jatuh dalam maksiat, itu boleh, karena disyariatkan. Tapi kalau dia mengkhususkan setiap sebelum tidur sholat sunnah taubat, maka itu butuh dalil yang menjelaskannya. Dan wallahu a'lam, karena dengan keterbatasan ilmu yang anda miliki, anda belum dapatkan dalil secara khusus yang mensyariatkan sholat sunnah taubat sebelum tidur. Bahkan Rasulullah pun tidak melakukannya, sahabat pun tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka merutinkan sholat sunnah taubat setiap mereka mau tidur. Ya, jadi sholat sunnah taubat disyariatkan, tapi tidak dikhususkan waktunya, hanya setiap orang jatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh iya, makanya belum selesai. Ibu-ibu ya, Ustaz izin bertanya, lebih utama manakah untuk menjadi imam sholat? Yang punya hafalan tapi tidak paham fikih jadi imam, ataukah hafalannya sedikit namun paham fikih imam? Yang satu banyak hafalan tapi nggak paham fikih, yang satu hafalan sedikit namun paham fikih imam. Iya, jazakallahu khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim memang menyebutkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam kalian adalah yang paling bagus bacaannya. Jadi yang paling bagus bacaannya. Sebagian riwayat menyebutkan yang paling banyak hafalannya. Namun ketika Rasulullah menyebutkan orang yang paling bagus bacaannya atau paling banyak hafalannya, bukan berarti orang itu tak paham fikih. Karena memang justru pendapatnya Imam Syafi'i, mana yang lebih utama, orang yang banyak hafalannya, bagus bacaannya, atau orang yang dia paham fikihnya? Kalau Imam Syafi'i lebih menguatkan yang dia paham fikih sholatnya, dia yang berhak untuk jadi imam. Walaupun pendapat Imam Ahmad juga tetap yang paling bagus bacaannya. Tapi dari sini kita gabungkan saja, orang yang paling berhak jadi imam berarti yang paling paham fikih sholat dan bagus bacaannya begitu saja. Ya. Maka kalau pertanyaan di sini ada orang hafalannya banyak tapi nggak paham fikih. Kalau nggak paham fikih ya nggak bisa jadi imam gitu. Ya, karena nanti yang harusnya dia melakukan sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi. Ada paham fikih. Yang harusnya itu perkara yang bisa membatalkan sholat, dia kerjakan jadi. Gitu. Ya, maka penting memahami fikih sholat. Ada orang yang hafalannya
hafalannya sedikit tapi paham fikih imamnya ini masih penting, nggak apa-apa, bisa dijadikan sebagai imam. Ya, maka orang yang hafalannya sedikit tapi dia paham fikih tentang sholat, dia lebih utama untuk menjadi imam dalam sholatnya. Ya, ibu-ibu saya tanya ibu-ibu, sholatnya perempuan di bulan Ramadan, sholat tarawih, mana yang lebih afdal? Di rumah atau di masjid? Ibu-ibu, sholat tarawih, mana yang lebih afdal bagi ibu-ibu? Di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Ada suaranya. Mana Pak? Menurut Bapak mana yang lebih afdal? Istrinya sholat di rumah atau di masjid tarawih? Di rumah. Di rumah. Kalau di rumah nih nggak berjamaah. Berjamaah Pak. Ya? Kalau di rumahnya nggak berjamaah gimana? Tetap lebih afdal di rumah. Yang lebih afdal pastikan muslimah juga ketika dia sholat tarawih dia lakukan secara berjamaah. Maka tergantung kalau di rumah dia bisa berjamaah, sholat di rumah lebih utama bagi muslimah tersebut. Kalau dia bisa berjamaah di rumah. Tapi kalau dia di rumah sendirian, nggak bisa berjamaah, anaknya semuanya di pesantren misalnya, ya, maka lebih afdal dia ke masjid, ikut berjamaah bersama imam. Karena tadi keutamaannya sholat yang mendapat pahala sholat semalam suntuk hanya orang yang sholat malam Ramadannya bersama imam sampai imam selesai. Kalau dia sholat sendirian di rumah, dia tidak dapat pahala ini, muslim. Makanya pastikan kalau di rumah bisa berjamaah, silakan. Yang lebih afdal dia di rumahnya. Tapi kalau di rumah dia tidak bisa berjamaah, maka lebih afdal dia ikut ke masjid untuk berjamaah bersama imam. Ya, yang penting dengan syaratnya perempuan itu ketika ke masjid terhindar dari fitnah. Ya, terhindar dari fitnah. Itu jadi yang lebih utama. Saya izin bertanya, bagaimana sifat iktikaf sesuai sunnah? Mohon lupa dari baca iktikaf itu. Apakah iktikaf kita batal jika siang harinya kita keluar masjid karena ada usul? Ya, iktikaf ini yang membatalkan iktikaf yang pertama berhubungan suami istri. Makanya suami sama istri jangan berdekatan kalau iktikaf. Ya, tapi kan dipisah ya kalau iktikaf. Yang kedua, ya, keluar dari masjid tanpa ada usul syar'i. Tanpa ada usul syar'i itu apa ya? Dia keluar aja, makan di luar misalnya, atau dia cari makan, cari barang-barang di luar sana, ya. Makanya iktikaf yang bagus itu kan sudah terkoordinir makan untuk sahur dan bukanya. Jadi nggak perlu peserta iktikaf cari makanan di luar. Walaupun itu dibolehkan sebagian ulama sebagai uzur, kalau sekadar nyari untuk sahur dan buka saja. Tapi yang lebih afdal ya adalah dia yang menyediakan biar mereka nggak keluar masjid. Ya, bahkan sampai Rasulullah kan membolehkan istri suami yang iktikaf ini untuk datang di sore harinya bawain makanan untuk suaminya. Ya, Rasulullah kan gitu. Kalau beliau iktikaf itu beberapa istri datang, maka boleh mengobrol. Yang penting nggak sampai keluar masjid. Ya, jadi istrinya datang di sore hari ngobrol sama suaminya, ya. Yang penting nggak sampai di luar masjid, itu diperbolehkan.
bisa membatalkan iktikaf ya. Kalau memang keluarnya ada uzur syar'i maka diperbolehkan. Tapi kalau keluarnya tidak ada uzur itu batal iktikafnya. Dan perempuan pun boleh beriktikaf. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim ya. Selesai Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah itu senantiasa beriktikaf. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah melanjutkan mereka pun iktikaf. Ya, tapi dengan dua syarat kata ulama. Yang pertama, dapat izin dari suami. Dengan suaminya nggak iktikaf, istrinya iktikaf. Suaminya bisa keliling di rumah negeri, apalagi orang maka izin suami itu kalau mau iktikaf. Ya. Yang kedua, tempatnya terhindar dari fitnah tadi. Ya, atau ada tempat di sini buat wanita itu susah. Ya, biasanya yang 2 lantai masjidnya itu lebih bagus. Kalau memang di situ ada jemaah muslimah juga. Jadi jemaah muslimahnya bisa di atas, lakinya di bawah, atau jemaah muslimahnya di bawah, lakinya di atas. Jadi kan beda tempat, masing-masing ada kamar mandinya khusus, tempat duduknya khusus, itu lebih kondusif tempat iktikaf untuk laki dan perempuan. Ya, jangan tempat iktikafnya akhirnya malah bercampur baur, ikhtilaf. Itu kan bahaya. Apalagi bapak makannya lagi iktikaf, repot nanti. Ya jadi iktikaf ya. Maka kalau iktikaf pun Pak, jangan banyak ruginya. Ini kebiasaan kita nih. Kalau iktikaf kan teman-teman akhirnya ngobrol yang panjang. Padahal yang namanya di masjid, banyaknya yang ibadah. Ya, jangan malah iktikafnya justru banyaknya ngobrol saja. Biasanya gitu loh, ya. Apalagi ketemu teman lagi ketika iktikafnya, ya. Makanya saya kalau iktikaf biasanya nyari masjid yang sepi-sepi saja, ya. Karena ujung-ujungnya ngobrol. Apalagi sesama ustaz sama aja kalau ketemu, ya. Ngobrol juga ujung-ujungnya, ya. Maka usahakan iktikaf betul-betul maksimal ibadahnya. Cukup kan, Bapak Ibu? Allah Ta'ala aman bisawab. Ini yang bisa disampaikan untuk persiapan Ramadan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu